Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Jus Madona. Saya adalah salah satu guru PPKN di Madrasah Aliyah Negeri 1 Rokan Hilir. Nah, hari ini saya akan menjelaskan materi kelas 10 yaitu tentang ancaman terhadap negara Indonesia. Sebelum kita masuk materi, saya akan mengutip satu kata dari sang proklamator kita yaitu dari Soekarno. Beliau mengatakan begini, gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau terjatuh, maka engkau akan terjatuh di antara bintang. Nah, sedikit kata motivasi. Semoga kata-kata tersebut bisa membuka atau memberi semangat kita untuk belajar pada pagi hari. Karena sejatinya belajar itu di mana saja dan kapan saja. Dan seseorang yang kita temui anggap itu guru. Dan tempat yang kita ketemui anggap itu sebagai sekolah. Yang mana kita butuh ilmu, kita butuh pengetahuan. Oke? Nah, sekarang kita bahas tentang ancaman terhadap bangsa Indonesia. Nah, oke. Nah, hari ini kita akan membahas materi kelas 10 yaitu tentang ancaman terhadap negara Indonesia. Yang kita bahas yaitu pengertian ancaman, kedua bentuk-bentuk ancaman terhadap negara Indonesia. Nah, untuk pembukaan atau merefresh pikiran kita mengenai ancaman ini, tentu hal ini berkaitan dengan anggota TNI. Nah, pasukan TNI, baik udara, laut, dan darat, mereka selalu siap dan sigap dalam menjalankan tugas mereka, terutama menjaga keutuhan dan perdamaian suatu negara. Mereka selalu siaga untuk berada pada garda terdepan untuk mempertahankan keamanan suatu negara. Nah, sejatinya ancaman ini bisa datang dari luar maupun dari dalam. Selain itu, adanya ancaman ini bisa melalui berbagai bidang, mulai dari ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Nah, untuk itu kita akan membahas lebih lanjut mengenai ancaman-ancaman terhadap negara Indonesia. Pertama, kita akan membahas bab 6 ya, bab 6 ini. Ancaman terhadap negara Indonesia. Nah, ancaman. Apa itu ancaman? Ancaman adalah sikap atau kegiatan, baik dari dalam maupun dari luar negeri, yang bisa membahayakan kedaulatan negara, keutuhan negara, serta keselamatan segenap bangsa. Nah, selain itu, ini tadi ya, sikap, berarti komponennya sikap atau kegiatan yang dapat membahayakan NKRI. Selain itu, ancaman ini merupakan faktor paling utama dalam menyusun sistem pertahanan suatu negara. Oke. Nah, setelah kita mengetahui pengertian ancaman tadi, saya ulangi kembali, yaitu adalah sikap atau kegiatan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri yang dapat membahayakan NKRI, seperti yang membahayakan kedaulatan negara, membahayakan keselamatan, serta keutuhan suatu negara. Oke, dah kita masuk sekarang, ini pengertiannya sudah. Yang kedua, bentuk ancaman. Jadi ancaman ini dibagi menjadi 3 versi, yaitu berdasarkan jenis, yang kedua berdasarkan sumber, yang ketiga berdasarkan bentuknya. Nah, ancaman berdasarkan jenis ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu ancaman militer,
ancaman non-militer, dan ancaman hibrida. Oke, jelas ya sampai sini. Ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang berusaha untuk mengganggu pertahanan suatu bangsa melalui pertahanan fisik, melalui serangan yang bisa dilakukan secara fisik, baik itu bersenjata maupun tidak bersenjata. Contoh dari ancaman militer ini adalah agresi dan non-agresi. Oke, paham ya? Ancaman militer. Yang kedua kita bahas ancaman berdasarkan jenis, yaitu non-militer, yaitu adalah sama pengertiannya dengan ancaman militer tadi, tetapi non-militer ini tidak melibatkan fisik, Nah, jadi ancaman non-militer ini berusaha mempengaruhi seseorang melalui cara-cara yang lebih halus, seperti mempengaruhi seseorang melalui bidang ideologi, ekonomi, sosial, teknologi, dan lain sebagainya. Oke, paham ya? Ini bedanya agresi, non-agresi itu contohnya. Yang kedua ini melibatkan kegiatan di bidang ekonomi tadi. Dan ketiga adalah ancaman berdasarkan jenis, yaitu ancaman hibrida. Yang mana ancaman hibrida ini gabungan antara ancaman militer dan non-militer. Jadi ancaman yang bisa berupa fisik ataupun non-fisik gitu. Oke, paham? Oke, kita lanjut ancaman berdasarkan sumbernya. Ancaman berdasarkan sumber itu dibagi menjadi dua, yaitu dari dalam dan dari luar. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Ancaman dari dalam. Seperti kita ketahui, negara Indonesia adalah negara yang kaya, negara yang majemuk, negara yang dikenal sebagai yang mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mana negara Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan bahasa. Nah, dari kemajemukan tersebut tidak menutup kemungkinan akan adanya ancaman dari dalam negeri. Contoh baru-baru ini telah terjadi ancaman dari dalam, seperti berita-berita yang terjadi kemarin antara TNI dengan KKB, kelompok kriminal bersenjata di Papua. Itu yang dari dalam. Sedangkan dari luar adalah ini faktor yang datang dari luar negeri. Contohnya kemarin agresi, contoh yang terjadi ini adalah agresi militer yang terjadi antara Ukraina dengan Rusia. Paham? Oke. Yang ketiga, ancaman berdasarkan bentuknya. Ini dibagi lagi, yaitu ada dua, berdasarkan bentuk nyata dan belum nyata. Nah, ancaman nyata ini adalah ancaman yang terjadi pada saat sekarang. Dan sering terjadi. Sehingga ancaman nyata ini harus segera ditanggulangi atau dicari solusinya supaya tidak memberikan dampak negatif terlalu lama. Nah, contoh dari ancaman nyata ini adalah teroris, penggunaan narkoba secara besar-besaran, separatis, terus radikalisme. Nah, jika hal ini dibiarkan, tentu ya akan memberikan dampak yang negatif dan akan mempengaruhi masyarakat. Oke. Yang kedua adalah ancaman yang belum nyata. Ancaman ini merupakan konflik terbuka atau perang konvensional bersenjata kedua negara. Saat ini dan ke depan kemungkinan ancaman tersebut masih kecil terjadi terhadap Indonesia.
Hal ini dipertegas melalui Piagam PBB bahwa semua negara di dunia berkomitmen untuk saling menghormati negara serta kedaulatan suatu bangsa. Nah, sehingga serta dapat merubah menjadi ancaman nyata ketika kepentingan nasional dan kehormatan negara terusik. Nah, demikianlah pelajaran hari ini. Memang kita cuma membahas 2 poin. Untuk kedepannya kita akan membahas materi-materi yang lebih menarik lagi mengenai ancaman ini. Nah, sekian. Semoga video ini bisa memberi manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.